Oke, kita belajar dulu anak-anak. Semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian biar semangat, nanti kalau ibu tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar, gitu ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya, Mas Jami, tolong kelas ibu. Jangan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Kemarin kan kita sudah membahas tentang Al-Quran hadis tentang tajwid, metodologi, makna dan jawabannya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran ini mau tanya dulu nih, kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak mengalami suatu masalah atau kesulitan dalam hidup? Contohnya seperti apa? Yang punya uang. Ya, masalah tugasnya banyak terus. Punya uang atau punya. Ya. Nah, kalau kita lagi merasa kesulitan, kesusahan itu apa yang harus kita lakukan? Nangis. Tidur, Bu. Tidur. Aduh, jangan ya. Paling aman. Ya, jadi kalau kita mengalami kesulitan, misalnya masalah kulit kehilangan uang, sulit dalam mengerjakan tugas, itu kita hendaknya bersabar. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selain itu ada kalian pernah nggak mengalami merasa senang dalam itu, maksudnya kayak mendapatkan kebahagiaan apa gitu, pernah nggak? Pernah, Bu. Nah, kalau kita mendapatkan kebahagiaan itu kita harusnya gimana sih? Ya, benar sekali. Nah, jadi kita pada hari itu akan membahas tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Di sini kita akan membahas dari isi kandungan hadis riwayat Muslim. Ibu boleh minta tolong nggak salah satu dari kalian untuk membacakan hadisnya? Siapa?
bersabda, alangkah menyembuhkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaan membawa kebaikan untuk dirinya. Jadi ada pada seorang muslim jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ya, terima kasih untuk pengajian. Jadi pada hadis riwayat Muslim itu intinya itu membahas tentang begitu bahagia orang muslim, orang yang beriman, yang dimana mereka itu selalu bersabar dan bersyukur. Jadi kalau mendapatkan ujian atau masalah dalam kehidupan itu dia akan selalu bersabar. Jika mendapatkan kebahagiaan atau nikmat itu dia akan merasa bersyukur, selalu bersyukur. Aku mau tanya, sabar menurut bahasa itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan atau itu tunjuk. Berasal dari bahasa Arab yaitu ya, yang berarti menahan diri. Jadi secara istilah itu sabar yaitu menahan diri dari rasa marah, menyesal, dan mengeluh serta sebagainya. Nah, kalau syukur itu apa? Ada yang tahu nggak? Syukur berasal dari kata syaka, yang artinya berterima kasih. Ya betul. Ya, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, adapun macam-macam syukur itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Jadi syukur itu ada 3. Yang pertama itu bersyukur secara hati. Yang kedua bersyukur secara lisan. Ya betul. Dan yang ketiga jasmani kita. Nah, jadi kalau syukur secara lisan itu kita secara hati itu kita meyakini bahwasanya nikmat Allah itu benar-benar adanya. Nah, kalau secara lisan itu apa? Hamdalah, ya benar. Nah, kalau syukur secara jasmani itu gimana? Kalian tahu nggak? Menjaga badan ya benar betul. Jadi syukur secara jasmani itu dengan cara menjaga akhlak kita, badan kita agar terhindar dari maksiat, tidak melakukan perbuatan yang dosa dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadi untuk berbuat kebaikan. Di sini kita akan main game belajar nggak bosan. Jadi nanti Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok yang berisi 4-5 anak. Ini kelompok 1, 2, dan di belakang 3 ya. Nanti dibagi setiap kelompoknya ada 2 jenis kartu yang masing-masingnya itu berbeda. Boleh kita tolong 2 anak untuk maju ke depan untuk bantu membaca kartu masalahnya. Coba Mbak Putri masih sama Mbak Novia.
Maju dua anak kita tolong yang belajar. Jadi kita tolong ke teman kalian untuk mengambil ini kartu masalah, membacakannya lalu dari masing-masing kelompok itu kan. Jadi kalian bacakan kartu masalahnya, nanti dari teman-teman perhatikan ya. Jadi setiap meja itu beda-beda. Nanti yang paling tepat kalian maju ke depan untuk menempelkan kartunya. Langsung dibaca aja. Penjelasan ruang belajar di sekolah saat jam istirahat. Bagaimana sikapmu? Sesuaikan antara hadis dengan solusinya. Yang paling tepat saling sesuaikan dirinya setiap kelompok, terus setiap kelompok itu isinya beda jawabannya Penjelasan ruang belajar di sekolah saat jam istirahat. Sampai lanjutannya. Lagi langsung saja. Badan tetap sehat saat memakai sabun. Bagaimana sikapmu?
Yang sebelum cukupkan sampai di sini. Ayo mari kita belajar hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.